guys, welcome back to my YouTube channel. So, jadi di video kali ini aku bakal bikin video tentang beberapa kelemahan seorang acne fighter atau pejuang jerawat. Jadi guys, karena gue tuh udah tahu banget gimana sih rasanya jadi acne fighter. Gue tuh udah merasakan apa yang acne fighter lain tuh rasakan gitu. Kayak gue udah merasakan pejuang-pejuang lain tuh yang pejuang-pejuang lain jerawat lain tuh rasakan gitu. Rasanya tuh nggak enak banget guys jadi pejuang jerawat. Kalian pernah gak sih berpikir kenapa Tuhan memberikan kesempatan sama kita untuk menjadi seorang pejuang jerawat parah gitu? Itu sebenarnya tuh dibalik itu ada hikmahnya guys. Tuhan nggak mungkin menciptakan sesuatu tapi tanpa ada makna dibalik itu semua gitu guys. Sebenarnya ya kalau misalkan disebutin satu-satu, dijembrengin tuh satu-satu, titik lemah pejuang jerawat tuh banyak banget deh. Gue nggak ngerti lagi. Dipikir-pikir nih kok gue bisa kuat gitu ya jadi pejuang jerawat. Kalau misalkan gue nggak kuat udah bunuh diri mungkin ya. Tapi gue bisa kuat loh guys, kayak gue bisa melewatin sampai titik dimana jerawat gue ini tuh parah gitu, bisa dibilang parah, tapi gue bisa ngelewatin dan gue gak kenapa-napa gitu. Ya oke lah, sakit hati mental kayak gitu-gitu tetap ada, tapi ya sampai sekarang gue masih hidup, masih berusaha untuk sembuh, masih kuat ya. Nggak ngerti lah ya, mungkin kalian di luar sana juga pernah berpikiran sama gitu ya. So pasti banyak banget di luar sana tuh yang ngalamin dimana kalian itu ledekin teman, dicemoohin orang, dibilang nggak pernah cuci muka, dibilang jarang bersihin wajah, kayak sampai kayak pernah dibilang penyakit kulit apa gimana udah kayak gitu. Tapi ya udah gitu, karena emang hati ini tuh udah tegar aja gitu. Tapi jadi kita bisa melewatinya. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Titik lemah pejuang jerawat itu yang pertama, itu ada mudah terpengaruh oleh iklan-iklan produk. Pernah gak sih kalian ngerasain kayak ini ada produk ini, kayak wah produk jerawat nih baru, kayak saking pengen cepet-cepetnya nih punya muka yang glowing, cobain dah tuh produknya kan. Pas dicobain gak cocok gitu kan, terus jerawatnya malah makin parah. Nah kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba pas udah makin parah, tiba-tiba kita kedatangan saudara nih kan. Pas lagi ngobrol-ngobrol sama saudara, dia ngeliatin muka kita dengan pedenya, dia begini aja ngeliatin muka. Terus dia ngomong, muka kamu kok parah banget sih jerawatnya, pakai ini aja, pakai itu aja. Terus kalau misalkan ketemu temennya emak-emak nih kan, biasanya dia suka, kok jerawatnya makin parah sih, makanya jangan makan ini, jangan makan itu. Aduh bu, kalau misalkan gue ceritain semuanya ke lo nih, asal lo tahu aja, gue tuh udah sampai diet ini itu. Terus ya ngapain juga gitu kan, gue kasih tau ke lo penting banget. Yang kedua, titik lemah pejuang jerawat itu suka gonta-ganti skincare. Bener banget nih, kalau misalkan kalian tahu, aku tuh udah berkali-kali yang namanya gonta-ganti skincare karena emang bingung. Pernah gak sih ada di titik dimana gue tuh harus mencari skincare yang bisa membuat glowing cepat. Pasti kalian pernah lah ya, kayak misalnya sekarang hari Minggu, terus di hari Minggu depan kita mau jalan nih sama cowok misalnya, atau mau ketemu teman-teman lama misalnya, pasti kan kayak pokoknya di hari itu gue harus udah bersih jerawatnya, nggak tahu gimana caranya, harus udah bersih jerawatnya. Terus kita cari-cari lah tuh produk yang bisa membuat jerawat tuh bersih gitu. Nah terus kita pakai cara itu, taunya pas hari H, pas kita mau jalan, jerawat banyak banget guys. Titik lemah pejuang jerawat selanjutnya yaitu gak percaya diri. Banyak banget di luar sana yang selalu gak percaya diri, yang selalu kayak bingung. Yang banyak banget di luar sana yang sampai kalian itu nggak mau keluar rumah, kayak acara sama teman-teman lama kalian nggak ikut, sampai ada yang menutup dirinya untuk bersosialisasi sama teman-teman lain. Gini ya guys, oke, kalau misalkan kalian emang benar-benar nggak percaya diri banget, kayak kalian merasa sendiri, kalian merasa jerawat itu tuh yang punya lo sendiri gitu, kalian ngerasa orang lain tuh nggak punya jerawat, jadi mereka nggak bakal tahu apa yang kita rasain. Sebenarnya kalau misalkan kita kayak gini terus, kita nggak akan pernah ngerasain apa yang namanya bahagia. Jadi
kalau misalkan kalian emang punya jerawat parah. Tapi kalau misalkan emang ngerasain gimana emang punya jerawat parah itu, kita nggak perlu merasa sendirian guys. Kita itu sebenarnya punya banyak temen. Walaupun sebenarnya kalian tuh malu, kayak ya emang aku pun merasakan kayak aku tuh malu kalau misalkan aku lagi ngumpul sama teman-teman aku, terus teman-teman aku bilang merhatiin muka aku, terus dia bilang muka aku jerawatnya banyak banget, dibilang banyak stroberi, bilang banyak bintang, dibilang mukanya kayak bulan. Sebenarnya ya gak enak gitu, rasanya tuh gak enak kalau dia ngomong kayak gitu. Cuman mulai dari sekarang kita harus menetapkan bagaimana caranya hidup untuk bersikap bodoh amat terhadap perkataan orang lain. Jadi kita harus menerapkan sifat bodoh amat terhadap apa yang orang bilang, gimana respon orang kalau ketemu kita, gimana apa yang orang omongin di depan maupun di belakang, apa yang orang komentarin dari diri kita. Sebenarnya kita harus membuang rasa itu jauh-jauh guys. Karena kalau misalnya kita kayak gitu terus, kita bakal menjadi orang yang perasa, kita bakal menjadi orang yang sensitif, yang bakal terus-terusan gak percaya diri. Kita harus percaya diri, dimana kita harus tetap terus maju. Kita harus mengekspresikan kebahagiaan kalian, lupain kalau misalnya kalian tuh sebenarnya punya jerawat. Anggap aja tuh di muka kalian tuh mulus gitu. Terus kalau ketemu orang nih, anggap aja lah emang nggak punya jerawat gitu. Kalau emang diperhatiin, ya bodo amat. Aku tahu guys, ini tuh sebenarnya susah banget. Aku pun masih merasakan nggak percaya diri, apalagi kalau ketemu sama orang baru gitu. Aku masih ngerasain, cuman masih berusaha untuk menjadi orang yang bodo amat terhadap respon orang ke aku. Tapi ya sebenarnya nggak gampang guys, karena emang beneran susah. Wanita tuh identik sama perasaannya, jadi ya gitu deh ya. Kalian tahu sendiri lah, kalian pasti tahu jawabannya kayak gimana ya. Itulah baiknya Tuhan, kenapa orang yang suka ngomongin dari belakang itu akan mendapatkan hukuman dengan sendirinya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, ini sering banget terjadi, buang-buang uang untuk beli skincare yang belum tentu cocok sama muka kalian. Itu nggak usah ditanya lagi lah ya. Pasti setiap pejuang jerawat tuh pasti ngerasain dimana kita suka banget nih beli-beli, apalagi kalau misalkan lagi nge-scroll IG terus tiba-tiba iklan tentang skincare, terus tuh kita kepo, nggak lama kemudian kita terhasut nih untuk beli. Nah kayak gitu tuh. Apalagi kalau lagi buka Shopee nih, terus tiba-tiba ada review dari pengguna jerawat, terus katanya jerawatnya hilang, muka jadi bersih banget kayak gitu. Terus gue sering banget sih beli. Pasti setiap pejuang jerawat tuh pengen banget mukanya sembuh kan. Siapa sih yang gak pengen sembuh dari muka jerawatan gitu kan? Pasti banyak banget guys, sampai kalian tuh mencari cara, mencari skincare. Gue tuh kadang agak miris gitu ya, kenapa sih gue ngeluarin uang banyak banget buat skincare yang gak cocok. Tuh bisa gak sih dibalikin aja gitu uangnya kalau sama skincare gue yang gak cocok itu rasanya. Terus yang kelima itu adalah perasa kalau ada orang yang suka ngomentarin jerawat kita. Gue di kampus udah banyak banget orang yang ngomentarin jerawat. Kok muka lo makin parah sih? Kok muka lo makin banyak sih stroberinya? Kok muka lo jadi banyak sih bintang-bintangnya? Pikir-pikir sedih juga gue ya, kenapa sih muka gue tuh bisa kayak gini gitu? Kenapa harus terjadi sama gue gitu? Tapi ya guys, kita harus tetap terlihat tegar, kita nggak boleh menutup diri, kita harus tetap berjalan maju, kita tetap jalanin aktivitas yang kita suka, kita tetap ngejalanin main sama teman baru maupun teman lama gitu. Pokoknya apapun yang kalian suka dari diri kalian, tetap kalian harus jalani. Jangan pernah kalian ninggalin apa yang kalian suka cuman gara-gara kalian insecure sama diri sendiri. Guys, kalian tuh nggak sendiri, banyak banget pejuang-pejuang jerawat yang di luar sana tuh yang ngerti gimana rasanya jadi acne fighter tuh banyak banget. Penting intinya kita jangan sampai menutup diri, sampai kita tuh menghilangkan hal-hal yang kita suka. Misalnya kita diundang ke acara teman terus kita nggak datang ke acara teman kita. Aku tahu kalian tuh sebenarnya malu, tapi titik dimana kita tuh sebenarnya harus nunjukin nggak sama mereka gitu kalau kita tuh sebenarnya orang yang kuat gitu. Kita dengan muka yang kayak gini, dengan jerawat yang banyak, kita tuh harus tetap eksis. Kita nggak perlu malu, kita nggak perlu merasa sendiri. Toh ini cuman jerawat guys. Masih banyak di luar sana orang yang lebih mempunyai kekurangan. Mereka aja yang punya kekurangan masih punya semangat buat ngejalanin hidupnya. Bahkan mereka sampai menempuh pendidikan. Mereka jadi punya banyak teman. Jadi kita sama-sama berjuang supaya kita itu menghilangkan rasa insecure dalam diri kita. Jadi kita tetap bisa bahagia tanpa harus memikirkan jerawat.
Yang keenam itu nggak sabaran, guys. Pasti nih ya, banyak banget gitu kan yang nggak sabaran, kayak pengen cepet-cepet muka gue harus bersih, harus pokoknya pengen cepet-cepet punya muka yang glowing gitu. Saking nggak sabarannya nih kalian jadi maskeran setiap hari, terus kalian jadi scrubban setiap hari, eksfoliasi kulit setiap hari, terus kalian pakai obat ini, pakai obat itu, terus kalian ngelakuin pakai bikin toner ini, terus bikin toner itu, bikin DIY toner sendiri, terus bikin DIY obat jerawat sendiri, terus cari-cari obat jerawat yang ampuh, yang mahal, yang kalau misalkan diinget-inget tuh capek juga ya jadi acne fighter sebenarnya kalau dipikir-pikir. Yang ketujuh itu malas ngaca. Nih ya guys, gue tuh kadang kalau misalkan ngaca nih bangun tidur, udahlah ya udah kayak langsung pergi aja gitu. Jadi nggak pede nggak sih kalau misalkan kita seringan ngaca, terngiang-ngiang. Saya pas kita ngaca kan pasti kita perhatiin, iya ada jerawat numbuh di sini, ada jerawat di sini juga numbuh, di sini juga numbuh, di sini juga numbuh. Terus kalian tuh jadi terngiang-ngiang seharian itu, kalian terngiang-ngiang. Kalian lagi pengen bikin snapgram, terus gara-gara ngaca tadi pagi pas habis bangun tidur, kalian ingat kalian punya jerawat, gak jadi deh gue nggak jadi snapgram. Nah, apa yang menjadi kesenangan kita tuh jadi terhambat. Yang kedelapan itu selalu berusaha untuk menutupi wajah. Jadi gimana ya kalau misalkan kita foto nih, lagi foto nih sama rame-rame selfie sama temen-temen aku tuh mukanya mulus-mulus banget, udah kayak tembok, nggak ngerti lagi. Terus giliran gue banyak banget tuh strawberry nyangkut di situ kan. Terus pas lagi foto tuh kayak malu aja gitu, kayak kalau bisa posisi gue tuh paling jauh, jadi biar jerawatnya tuh nggak kelihatan. Sering banget kadang kalau misalkan lagi di tempat-tempat umum itu gue selalu pakai masker karena ya malu aja gitu, kayak jadi pusat perhatian orang-orang. Misalkan lagi bikin bumerang tuh kan pasti kita kan nutupin wajah pakai beginilah atau inilah, kayak nutupin wajah begini, terus kayak setengah doang mukanya yang kelihatan. Lu pasti banyak banget sih aku menemukan. Itu dia guys, titik lemah pejuang jerawat. Banyak banget sebenarnya, aku nggak bisa menyebutkan satu persatu karena emang beneran banyak. Itu punya titik insecure yang bener-bener besar banget. Jadi buat kalian yang mukanya tuh nggak jerawatan, kalian bersyukurlah karena kalian itu muka kalian tuh sehat gitu. Kalian harus tetap jaga muka kalian supaya nggak jerawatan. Jangan pernah jauhin siapapun yang jerawatnya tuh parah. Jangan pernah menjauhin orang kayak gitu karena setiap orang itu punya kelemahan masing-masing. Itu manusia, gimana manusia tuh harus saling membantu, kita harus saling mengerti satu sama lain. Jadi kita jangan pernah untuk merasa menjadi diri yang paling benar, menjadi diri yang paling cantik, menjadi diri yang paling sempurna. Kita jangan pernah jadi orang yang seperti itu karena setiap manusia tuh pasti punya kelemahan masing-masing. Mungkin kalau misalkan ada beberapa manusia yang dikaruniai cantik, kepintaran, dan fisik yang luar biasa, tapi mungkin entah sebenarnya ada masalah sama keluarganya, atau entah sebenarnya ada masalah yang terpendam di dalam diri dia. Kita nggak pernah tahu guys, karena gak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yang Maha Esa. Segitu aja video dari aku. Jangan lupa buat klik like video ini, dan jangan lupa juga buat klik subscribe. Bismillah, klik subscribe video aku, dan jangan lupa juga buat share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan